ya dimanapun adik-adik berada. Pastinya. Nah, Kak Neneng, Ya. hari ini kita mau sekolah minggu seperti biasa. Ya. Tapi yang luar biasanya minggu ini kita punya tema yang luar biasa loh. Apa nih temanya Kak? Adik-adik mau tahu tidak apa temanya? Atau adik-adik tahu temanya kita hari ini? Pasti tahu dong Kak. Iya. Temanya Adalah yang di bawah ini loh. di bawah. Baca sama-sama ya. Sama-sama ya. Iya. Oke. Oke, apa suaranya? Iya. Mana? Kita Temanya adalah hidup bersama bersama dalam anugerah Allah. Nah, adik-adik semua, hari ini kita mau mengadakan sekolah minggu. Nah, kakak yakin dan percaya kita hari ini masih sehat, masih kuat, Iya. dan masih bisa berkumpul sama Iya. mama papa. Itu semua karena anugerah Allah. Adik-adik kita mau tepuk tangan sukacita sama-sama semuanya ya. Ikutin kakak ya. Oke. Lebih semangat lagi ya. Oke. Oke. Tepuk tangan sukacita. Yesus. Yesus, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. And it is sekali lagi ya, kita mau tepuk tangan sukacita. Kakak masih lihat adik-adik masih lemes nih pagi-pagi. Hebat ya. Kan Nenek bisa lihat adik-adik ya. Yuk kita coba ya Kak ya. Sama-sama ya, oke. Tepuk tangan sukacita. Yesus. Yesus, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. Yesus is the best. Yes, yes, yes. And iblis, no. Luar biasa untuk adik-adik, sudah semangat hari ini. Adik-adik semua, yuk nyanyi sama kakak ya. Kita mau nyanyi lagu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. sambil bertepuk tangan ya. Satu anak Tuhan. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 1 anak Tuhan bawa jiwa pergi sekolah minggu. Adik-adik semua, kita sekarang mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita berdoa ke Desi yang pimpin ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga tidur kami tadi malam sehingga kami dapat dibangunkan di pagi hari yang cerah ini untuk bersama-sama melaksanakan sekolah minggu kami secara virtual. Berkati sekolah minggu kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu dan seluruh teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik kita mau memuji Tuhan. Jalan serta Yesus. Sambil bertepuk tangan. Jalan
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Sekarang ya adik-adik kita nyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus namanya. Yeay. Adik-adik, kita mau dengerin cerita. Siapa yang mau dengar cerita? Aku. Duduk manis dengerin cerita dari Kak Yolanda. Silakan. Shalom adik-adik, apa kabarnya di rumah? Semoga adik-adik semua sehat-sehat ya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Nah, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami anak-anak-Mu Tuhan, pada hari ini ingin merenungkan dan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai, berikan kami hati dan pikiran kami, agar kami dapat menyerapi firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami berucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada minggu kedua ini kita masih menggunakan tema hidup dalam rencana dan kehendak Allah. Nah, kita baca firman Tuhan, buka Alkitabnya, yaitu dari Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai 54. Kita baca sama-sama ya. Dengan judul Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin, firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini, kita membaca sebuah cerita dari ayat Alkitab ini. Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Betul sekali. Nah, seperti kebanyakan cerita mujizat yang Tuhan lakukan, kita disuguhkan kisah apa? Kisah tentang besarnya kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Nah, terlibat di dalam masalah apapun, kita sebagai manusia tidak mampu untuk mengatasi masalah seperti yang Tuhan bisa lakukan kepada anak ini, mana dia bisa menyembuhkan anak ini dari sakitnya. Melalui firman ini juga Tuhan memiliki teguran.
Pada ayat berapa? Coba adik-adik baca lagi di ayat 48. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Melalui firman ini, Tuhan bukan yang menghibur pegawai istana tadi yang sedih karena anaknya sekarat, malah sebaliknya. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan ini, firman Tuhan ini. Nah, teguran ini dia sampaikan untuk pegawai istana itu, kepada orang-orang yang di situ, dan kepada murid-muridnya juga. Karena apa? Karena sejauh ini nih kepercayaan mereka itu kepada Tuhan Yesus didasarkan kepada apa? Mujizat. Mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Di sini Tuhan Yesus ingin menegur mereka karena melalui petunjuk-petunjuk sikap-sikap yang mereka perlihatkan pada Tuhan Yesus membuat Tuhan Yesus sepertinya mereka ragu terhadap, dan iman mereka juga ragu terhadap saya, kata Tuhan Yesus. Apa yang harus kita teladani dari ini? Yang adik-adik harus teladani adalah adik-adik harus percaya dan beriman. Kakak punya kisah lagi. Mengapa adik-adik harus punya atas dasar iman dan percaya kepada Tuhan Yesus? Kepercayaan yang berdasarkan mujizat dan keajaiban yang Tuhan Yesus buat, itu akan mendorong kita untuk bersikap menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang ajaib. Dan akan melakukan segala sesuatu yang dahsyat seperti superhero dalam film. Sebaliknya, iman yang berdasarkan pada pribadi Tuhan Yesus adalah iman yang menerima Tuhan Yesus sebagai teladan hidup dan menyadari bahwa sekalipun dalam kelemahan kita sebagai manusia, adik-adik sebagai manusia, itu adalah kekuatan untuk memilih dan tetap menjadi baik. Seperti apa yang perlu kita teladani sikap Tuhan Yesus? Sikap pertama, taat, rela menderita, dan dihina bahkan disalibkan. Itulah teladan yang kita percayai, dan Tuhan Yesus menjadi teladan kita yang mampu, yang mau disalibkan. Bertolak belakang lagi dari keajaiban mujizat yang dibuatnya, mujizat pekerjaan Allah. Iman yang percaya tidak boleh berpusat pada mujizat itu, tetapi kepada Yesus yang mengajarkan sifat-sifat ilahi tadi. Kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita harus sembah, kita imani. Karena apa? Pertama, karena kasih, kemurahan, dan sifat-sifat yang benar. Dan bukan karena mujizat-mujizat ajaib yang pernah Tuhan buat tadi. Sejak zaman dahulu, ya, makan lebih lagi hingga saat ini. Ada begitu banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Dan kita manusia juga pernah melakukan hal ajaib. Pesulap, main akrobat. Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air, merubah air menjadi anggur. Dan kita sebagai saksi-saksinya. Kita, adik-adik, kita harus percaya
percaya pada Tuhan Yesus karena Dia itu anak Allah. Kita beriman kepada Tuhan bukan karena keajaiban dan mujizat tadi lagi. Itu bisa saja dipalsukan oleh iblis. Tetapi karena kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus itu yang menjadi teladan kita, dia mampu menolong, dia bisa menyembuhkan. Kita sebagai manusia, kita harus bisa menolong sesama kita, menolong teman-teman, menolong keluarga, menolong papa mama. Kata mama, "Nak, tolong cuci piring." "Iya, Ma." Kita lakukan cuci piring. Itu kita juga melakukan hal tindakan yang kita menolong yang menjadi teladan Tuhan Yesus. Kita sebagai orang yang berdosa juga Tuhan menebus dosa-dosa kita, adik-adik. Nah, jadi yang menjadi kesimpulan dari cerita kita ini bahwa di pegawai istana ini ia tumbuh karena ia mendengarkan langsung dari mulut Tuhan Yesus. Dia percaya, dia mengalami sendiri apa yang terjadi. Tetapi keluarganya hanya mendengar darinya tentang Tuhan Yesus, dan mereka percaya bahwa kesembuhan itu karena Tuhan Yesus. Percaya. Kakak mau bertanya, apakah kita mau percaya pada kehidupan yang kita jalani sehari-hari juga atas kemurahan Tuhan? Bukankah kita sudah mengalaminya juga tanpa mendengar langsung dari mulut Tuhan sendiri? Adik-adik dapat renungkan dari firman ini, dari firman Tuhan Yesus. Amin. Untuk merefleksi dari firman Tuhan ini, adik-adik bisa melakukan aktivitas. Untuk kelas kecil dan tengah, bisa mengirim gambar atau foto hasil mewarnai adik-adik, di print, nanti bisa dikirim di grup WA, grup WhatsApp. Nah, diberi keterangan nama dan kelas juga ya, dan difoto. Terus juga untuk kelas besar dan tunas remaja, mengirim gambar atau foto yang sudah diisi jalur yang benar, bisa berupa foto dari internet atau digambar sendiri di lembaran kertas. Jangan lupa untuk mencantumkan nama dan kelas. Nah, foto juga ya, kirim ke grup WhatsApp. Nanti gambar-gambarnya dikirim ke WhatsApp dan nanti kakak-kakaknya juga akan mengoreksinya. Nah, kita akan doa syafaat. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur bahwa kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain, buat sekitar kami, buat papa mama, buat keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan bimbingan agar kami anak-anak-Mu Tuhan dapat belajar juga dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang juga kami terima saat ini. Sertai kami Tuhan, beri kami kekuatan, hikmat, serta ketaatan yang Tuhan berikan untuk kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah menjadi teladan kami, Engkaulah iman dan percaya kami, anak-anak-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, doa kami. Kami mengucap syukur dan kami sampaikan, biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini jauh dari kata sempurna Tuhan, kiranya Tuhan Yesus sempurnakan. Dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, dan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kalau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik semua, Ya. aktivitas kita minggu ini untuk kelas kecil dan kelas tengah Ya. yaitu mewarnai gambar seperti yang ada di depan ini ya. Jadi aktivitas untuk kelas besar dan juga kelas tunas remaja adalah seperti yang ada di sini. Nah, nanti kalian buat jalurnya ya. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan ke Nomor WA kakak yang ada di bawah ini. atau adik-adik juga bisa sharekan hasilnya ke grup SHM Sinar Kasih. Oke? Oke. Kakak tunggu ya. Ya, kita tunggu. Kakaknya tunggu ya. Kerjakan. Adik-adik semua, yuk kita angkat pujian sama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, karena Yeay. kita anak Tuhan. Sambil bertepuk tangan ya kak. Ya. Ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi sama-sama. Happy ya ya ya, happy ya ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay! Ya, adik-adik, hari ini kita sudah selesai sekolah minggunya. Sedih ya? Jangan sedih ya adik-adik, karena kita akan selalu bertemu setiap hari Minggu. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita berdoa bersama ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Adik-adik semua, Ya, sekolah adik-adik. minggu kita pagi ini sudah selesai ya Kak. Iya. Tapi minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu kita. Nah, adik-adik semua, kakak ingatkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Dan Iya. jangan lupa untuk menggunakan masker Masker. setiap keluar rumah dan juga Mencuci tangan. Nah, adik-adik juga kakak mau ingatkan, adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan ke kotak yang ada di depan pastori ya. Iya. Nah, nanti persembahannya adik-adik bisa simpan di dalam amplop dan dituliskan nama dan juga tujuan persembahannya untuk seksi pelayanan Pelayanan anak anak. Gereja Sinar Kasih. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.